Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabel Faevan Ligar dengan NIM 21120123140140161. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mandiri mata kuliah metode numerik. Topik yang saya angkat yaitu penerapan metode numerik regresi linear sederhana untuk memprediksi nilai akademik menggunakan Python. Nah, tujuan dari tugas ini itu adalah mendemonstrasikan bagaimana sebuah algoritma matematika dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah prediksi data nyata. Oke, baik, langsung kita lanjut ke bab 1, yaitu deskripsi dan konsep. Yang pertama ada deskripsi masalah. Pada deskripsi masalah, analisis data historis sangat diperlukan untuk memprediksi hasil di masa depan. Salah satunya dalam kasus hubungan antara durasi waktu belajar dengan nilai ujian mahasiswa. Meskipun secara intuitif waktu belajar berbanding lurus dengan nilai, besaran pengaruhnya perlu dihitung secara kuantitatif. Oleh karena itu, penerapan metode numerik diperlukan untuk memodelkan hubungan tersebut secara matematis. Tujuannya adalah membangun model persamaan linear yang mampu memprediksi nilai ujian berdasarkan data jam belajar. Kemudian kita lanjut ke konsep dan metode. Metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan pendekatan metode kuadrat terkecil. Prinsip utamanya adalah mencari garis lurus terbaik yang mewakili sebaran data. Algoritma ini tuh bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat error. Semakin kecil total kuadrat error tersebut, semakin akurat model regresi yang dihasilkan. Model matematis dinyatakan dalam persamaan garis lurus, yakni Y sama dengan MX plus C, yang dimana variabel ini tuh didefinisikan sebagai Y itu variabel dependen atau respon. Dalam kasus ini itu adalah nilai ujian, kemudian X variabel independen atau prediktor. Dalam kasus ini adalah jam belajar. Kemudian M yaitu gradien yang menunjukkan tingkat perubahan Y terhadap X. Kemudian yang terakhir C yakni adalah konstanta yang menunjukkan nilai Y ketika X sama dengan 0. Dapat dilihat ini adalah rumus untuk mencari M dan juga mencari C. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yakni implementasi kode program. Pada implementasi program ini menggunakan bahasa Python karena sintaksnya efektif untuk merepresentasikan rumus matematika. Library utama yang saya pakai itu adalah NumPy untuk efisiensi perhitungan numerik atau array dan Matplotlib untuk visualisasi grafik perbandingan data aktual dengan garis regresi. Nah, ini bisa dilihat untuk potongan kodenya pada algoritmanya. Jadi untuk penjelasan alur kodenya itu input yang pertama ada input data. Ini data dimasukkan disajikan dalam bentuk NumPy array yakni X dan Y untuk mempresentasikan pasangan data jam belajar dan nilai. Yang kedua ada proses perhitungan. Kode program di atas ini tidak menggunakan fungsi instan atau black box seperti scikit-learn. Sebaliknya, kode menerjemahkan rumus matematika metode numerik secara eksplisit langkah demi langkah. Dimulai dari menghitung sigma dari X, Y, X kuadrat, dan XY. Kemudian mendistribusikannya ke dalam rumus pencarian M dan C. Hal ini dilakukan untuk mendemonstrasi pemahaman mendalam mengenai algoritma yang bekerja di balik layar. Kemudian yang ketiga itu ada output. Hasil akhir dari program adalah nilai koefisien M dan C yang membentuk persamaan regresi serta visual grafik untuk validasi model. Kemudian kita lanjut ke bab 3, yakni hasil dan pembahasan. Setelah program dieksekusi menggunakan data sampel yang telah ditentukan, algoritma numerik berhasil melakukan konvergensi dan menghasilkan parameter model sebagai berikut. Yang pertama itu ada persamaan matematis yang ditemukan. Nah, berdasarkan hasil komputasi diperoleh nilai M sama dengan 6,61 dan C-nya itu 43,39. Sehingga persamaan regresi linear yang terbentuk adalah Y sama dengan 6,61X ditambah 43,39. Dan yang kedua ada interpretasi model. Ini angka-angka tersebut memiliki makna fisik
yakni sebagai berikut. Yang pertama nilai konstanta, yakni tadi 43,39. Ini adalah intercept, yang artinya jika seorang mahasiswa itu tidak belajar sama sekali, model prediksi mahasiswa tersebut masih akan mendapatkan nilai sebesar poin 43,39. Kemudian adalah nilai slope, yakni tadi 6,61. Ini menunjukkan laju perubahan. Artinya, setiap penambahan durasi belajar selama 1 jam diprediksi akan meningkatkan nilai ujian sebesar 6,61 poin. Nah, hubungan positif ini tuh membuktikan bahwa waktu belajar berbanding lurus dengan capaian nilai. Yang ketiga ada visualisasi grafik. Nah, bisa dilihat ini adalah visualisasi grafik yang saya buat melalui ini Google Colab. Baik, selanjutnya mungkin saya akan mendemonstrasikan langsung untuk codingannya di Google Colab. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan dua library, saya mengimpor dua library, yakni yang pertama ada NumPy, kemudian ada Matplotlib. Nah, untuk integrasi yang pertama saya mendefinisikan data sampel yang dimana X ini adalah jam belajar berbentuk array 1 hingga 8. Kemudian Y sama dengan nilai ujian. Ini ada beberapa nilai data sampel untuk hasil ujiannya. Kemudian yang kedua, saya mengimplementasikan metode numerik yakni least squares regression. Ini menghitung koefisien M atau slope dan C intercept secara manual sesuai rumus numerik. Ini saya memasukkan beberapa rumus. Di sini bisa dilihat ada rumus regresi linear, yakni Y sama dengan MX plus C, yakni menghitung, ini yang pertama ada menghitung kemiringan. Kemudian saya memasukkan juga untuk rumus menghitung C atau intercept atau titik potong sumbu Y. Kemudian saya membuat juga prediksi atau garis regresi yang berwarna merah. Nah, setelah itu saya juga memasukkan kode untuk output, yakni hasil perhitungan. Kemudian prediksi contoh, yakni jika belajarnya itu 1 jam, maka berapa hasil nilainya. Sini bisa dilihat jam barunya itu sama dengan 2, prediksi nilainya itu M kali jam baru plus C. Kemudian saya output, saya keluarkan nilainya menggunakan output print. Kemudian saya menuliskan kode untuk visualisasi data. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian dari itu semua kita akan mencoba untuk run kode ini apakah benar untuk jika jam belajar itu 1, kita coba kita run. Nah, jadi di sini tertera untuk output persamaan regresi linearnya yang ditemukan itu Y sama dengan 6,61 X. Ini adalah benar terhadap pernyataan tadi di mana jika belajarnya itu 1 jam maka akan menambahkan nilai hasil ujian 6,61 dan interceptnya atau hasil paling minimalnya jika dia tidak belajar adalah 43,39. Nah, ini bisa dilihat untuk grafiknya. Oke, kita mungkin cukupkan untuk di demonstrasi kodenya. Dan kita kembali ke laporan. Nah, baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Sebagai penutup, seluruh referensi teori dan dokumentasi saya gunakan bersumber dari library NumPy resmi dan Matplotlib serta repositori edukasi open source di GitHub, yang kemudian saya kembangkan sendiri kodenya melalui platform Google Colab. Nah, demikian untuk presentasi tugas mandiri metode numerik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.